Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Indahnya Mahligai Rumah Tangga. Semua kita pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, taatkanlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pasang-pasangan agar kalian mampu meraih kedamaian, kecintaan dan saling kasih sayang. Namun bagaimana caranya? Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan untuk meraih keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Ada beberapa tips dan kiat yang perlu diperhatikan bagi kita agar meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, niat yang tulus, niatkan di dalam pernikahan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membangun diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang tulus merupakan pondasi dasar untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama amalu binniyat." Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya, dan barang siapa yang niatnya tulus dalam pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kebaikan dalam berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridda issaha iwaffiqla hubayana huma." Jika kedua pasangan suami istri mengingatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Yang kedua adalah meneladani rumah tangga Rasulullah SAW, sebab Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Rasulullah adalah figur terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi kalian, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Al-Iman Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah mengatakan, ayat ini dasar bagi kita semua untuk meneladani Rasulullah SAW dalam setiap tutur katanya, perbuatannya, dalam setiap keadaannya, termaksud bagaimana dalam rumah tangga, bagaimana membangun dan menata rumah tangga. Kita perlu meneladani Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketulusan cinta beliau, bagaimana kasih sayang beliau dalam mengatasi problematika rumah tangga. Kita perlu meneladani Rasulullah SAW karena dia adalah suri tauladan baik bagi kita semua. Yang ketiga, antara kita membangun rumah tangga yang bahagia adalah akhlak yang baik, yang indah, sebagaimana diajarkan
oleh Islam dan disetarakan oleh Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li'ani ahlana khosirukum li'ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya. Dalam suatu hal yang sangat membanggakan, jika ada seorang suami yang baik dengan orang lain, maka suatu hal yang sangat mengherankan jika ada seorang suami kepala rumah tangga yang begitu baik kepada orang lain, tetapi dengan istri dan anak-anaknya dia kurang baik dan kurang menunjukkan akhlak yang baik. Yang keempat, di antara kiat untuk meraih rumah tangga yang bahagia adalah saling menolong dan saling memaafkan, toleransi, lapang dada atas kekurangan pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la 'alal birri aswan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la yafruqun mu'minatan insanan jai'an rohil anfam. Janganlah seorang mukmin menghina minah wanita jika dia benci salah satu sifatnya. Pasti dia akan ridho, senang dengan akhlak yang tipe ada pada dirinya. Pada sifat lain yang terakhir, di antara kiat untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara doa orang-orang yang beriman adalah mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah suami dan anak-anak kami penunjuk mata permata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai makmum saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada. Jika kita mampu mengamalkan 5 tips dan kiat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebajikan kepada kita, kebahagiaan dalam rumah tangga. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadikan kita, suami dan anak-anak kita berujung kata permata dari kita semua. Wassallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.